kita coba buat sebuah platform, yang, secara end to end tuh digital. Jadi dari mulai simulasi KPR-nya digital, terus kita juga bantu rekomendasi kira-kira, dengan kemampuan finansialnya atau preferensi finansial orang tersebut atau user tersebut, produk apa sih di market yang available dan yang terbaik untuk dia. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Indira Nur Syadrina, co-founder dan CCO dari Ideal Indonesia. Hai In, apa kabar? Halo Mbak Yeni, thank you banget ya udah invite Ideal ke discussion. Iya nih, penasaran nih sama PropTech di Indonesia yang sekarang kayaknya lagi happening. Tapi before we dive into the conversation, Indira mungkin bisa share sedikit Ideal itu apa sih sebenarnya? Oke, thank you Mbak ya, untuk kesempatannya. Mungkin aku share sedikit tentang Ideal. Jadi mungkin kedengarannya sekarang Ideal tuh seperti kayak PropTech ya, tapi sebenarnya kalau dari visinya Ideal sendiri itu tuh sebenarnya kita mau sebetulnya lebih ke fintech gitu. Oke. Tapi kenapa dari fintech kok tiba-tiba jadinya kayak nyasar ke PropTech gitu ya. Heeh. Jadi kita lihat dari sisi financial landscape di Indonesia dulu, kita lihat tuh, unik sekali karena di satu sisi ekstrim seperti bank itu kan, sangat risk averse gitu ya, looking financial tuh in very traditional way, sedangkan di sisi lain tuh ada fintech, yang banyak yang sangat fragmented tentang, P2P yang targeting end users mengenai consumptive lending gitu. Hmm. Nah, kita lihat di sini ada missing point di mana, belum ada yang addressing, consumer lending tapi yang more traditional, yang collateralized gitu. Dan kita lihat di situ makanya kita mau coba ke arah sana dan kenapa juga namanya Ideal gitu ya, karena kita mau membantu orang masyarakat Indonesia mencapai kehidupan idealnya melalui responsible lending. Jadi yang perlu kita garis bawahi mungkin bedanya sama fintech yang lain gimana tuh dari responsible lending-nya sendiri gitu. Karena kita lihat kalau consumptive lending kan benar-benar kayak it's very consumptive. Kadang-kadang misalnya untuk jalan-jalan atau bahkan misalnya untuk pembelian barang gitu ya, yang enggak semua orang tuh punya financial literacy yang bagus lah untuk tahu kayak spending power dan affordability mereka seperti apa. Nah, kalau misalnya consumptive lending yang lebih tradisional tadi yang collateralized lah ya kalau di bank itu bahasanya, itu kita lihat waktu pas kita lihat landscape-nya, kita lihat mortgage market tuh menarik banget karena yang pertama potensinya sangat besar. Di Indonesia sendiri tuh ada 39 billion USD. Terus dia juga the past 5 years itu tuh grow di high single digit dan bahkan waktu pas kita kemarin lagi corona dan covid itu masih recorded positive growth tuh satu-satunya consumptive lending ya consumer lending yang masih growth in positif gitu ya. Jadi menurut kita itu sangat resilient dan 5 tahun ke depan pun juga diprediksi CAGR-nya sangat tinggi sampai ke 17% gitu. Makanya kenapa kita lihat jadi menarik sekali nih industri ini gitu kan. Dan seketika kita deeper research dan segala macam user surveys itu ternyata pengalaman mengenai KPR ini kurang menyenangkan gitu karena banyak hal yang masih bisa diimprove. Sedangkan kalau survei dari Bank Indonesia 75% orang Indonesia itu pembelian propertinya masih melalui KPR gitu. Jadi kayak kita lihat wah ini adalah real problem yang mungkin sangat menarik untuk kita coba solve seperti itu sih Mbak. Oke. Jadi sebenarnya bukan PropTech tapi bisa dibilang PropTech enabler ya. Karena fintech sekarang juga udah kemana-mana ya ini ya, bukan cuma Betul. yang itu aja tapi udah meluas gitu. Tapi kalau dari Ideal sendiri ngelihatnya tadi kan Indira sempat mention KPR masih menjadi dominan gitu ya. Ya. Apa sih yang di Ideal berikan untuk targeted usernya? Apakah option yang lebih? Jadi nggak cuma konvensional dan semuanya full online atau dalam hal properti ya, fintech itu nggak bisa full online gitu untuk meng-cater mereka. Oke, ya. Nah, jadi memang kalau ngomongin properti itu kan seseorang itu ketika melakukan purchase properti sangat hati-hati sekali ya karena it's one of the big spending in their life gitu. Mungkin Betul. kebanyakan orang bahkan hanya beli satu properti gitu kan sepanjang hidupnya gitu. Makanya ketika pembelian properti ini sangat hati-hati lah seperti itu. Nah, makanya dari Ideal itu ketika kita user survei kita menemukan ada beberapa masalah Mbak yang yang sangat berulang-ulang disebutkan sama customer-nya ya. Jadi yang pertama yang itu kurang ngerti gimana sih proses KPR itu sebenarnya. Jadi cuma nanya aja sama property agent-nya gimana sih cara dapetin KPR bisa dibantu nggak gitu kan.
oh bisa, ya Oh. udah kalau bisa gimana caranya nggak mau ribet atau kalau misalnya punya kenalan temen di bank, ya udahlah ya cari yang gampangnya aja gitu. Padahal sebenarnya mereka juga, karena emang proses, ibaratnya kayak KPR itu dari semua kredit yang ada di, apa namanya, di tingkatan kredit kan emang yang paling ribet kan gitu ya. Ya. Dan jadi tuh kadang-kadang orang nggak punya full picture tentang KPR itu apa. Dan yang kedua, Hmm. untuk mendapatkan, KPR tuh kebanyakan orang Indonesia tuh nggak sekali apply langsung dapet lagi. Jadi kayak Trauma ya. iya, jadi kayak, oh ribet banget ternyata Heeh. harus ke multiple banks, terus semua prosesnya ngulang lagi dari awal gitu ketika mau start Iya. conversation with another bank gitu kan. Nah Mhm. jadi kita coba buat sebuah platform, yang, secara end to end tuh digital, jadi dari mulai simulasi KPR-nya digital, terus kita juga bantu rekomendasi kira-kira, dengan kemampuan finansialnya atau preferensi finansial orang tersebut atau user tersebut, produk apa sih di market yang available dan yang terbaik untuk dia gitu. Dan Hmm. kita juga enabling seorang customer itu untuk bisa melakukan 1 kali pengajuan hingga ke maksimal 3 bank dalam 1 kali Wow. pengajuan ya, gitu. Dan juga karena di Ideal itu kan penggunanya itu rata-rata, first time home buyer dan di usia milenial nih target kita Mmm. gitu kan, Mhm. yang digital savvy lah kurang lebih. Nah itu tuh Iya. kita lihat juga karakternya milenial ini, itu tuh yang pertama, mereka itu very curious dan yang kedua itu pengen punya control in, whatever that they are doing. Makanya Yes. kayak Kayak sekarang traveling aja juga kayak gitu kan ya, apalagi beli rumah mhm, ya. jadi pengen di-compare semuanya gitu kan. Iya. Jadi kita Heeh. menyediakan sebuah platform yang di mana ketika udah pilih, "Oh saya mau beli rumah di sini," bank yang bekerja sama dengan, di development tersebut apa aja gitu ya, untuk yang primary atau yang pembelian dari developer dan Mhm. rate-nya berapa gitu, yang kita akan update secara berkala setiap bulannya gitu. Karena seperti yang kita tahu kadang-kadang rate bank kan berubah-berubah tuh kayak ganti bulan, ganti Iya. rate gitu. Nah itu Mhm. ibaratnya customer nggak usah pusing, biar Ideal aja yang, ibaratnya akan update itu semua di aplikasi atau di website kita yang nanti akan launch di tahun depan gitu sih. Tadi Indira mention, targeted user kebanyakan milenial. Memang Mhm, millennials tuh, punya cukup kapital untuk beli rumah ya, Ind, ya? iya Agak iya surprise iya iya juga. iya. Karena kalau kita dengar berita dari luar, milenial bahkan nggak bisa beli rumah gitu ya. Mhm Tapi mhm. kalau di Indonesia sendiri gimana sih, Ind? Ya kan kemarin juga sempat ada statement ya, milenial susah beli rumah, tapi susah Iya. tuh bukan berarti nggak bisa sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya susah memang karena dibutuhkan komitmen, yang pertama komitmen untuk nabung DP-nya gitu kan. Yang Iya. kedua juga dari bank kan karena komitmennya KPR tuh panjang banget kan, bisa Iya, sampai 30 tahun maksimal. betul. Nah itu jadi mereka juga sangat hati-hati nih ketika, memberikan analisa terhadap konsumen gitu. Jadi Mmm. dia akan melihat misalnya kayak, rekening korannya apakah, ada cukup nggak nih fund-nya di sana gitu untuk meng-cover, hutangnya yang ke bank tersebut gitu kan. Jadi memang, untuk milenial tentunya tetap bisa beli rumah tapi komitmennya ya itu kayak mungkin harus direm spending-spending yang, lebih ke sifatnya tersier gitu ya untuk, Mmm. ibaratnya ada, trade off-nya lah antara pembelian Iya. rumah sama yang ibaratnya entertainment seperti itu. Mhm. Untuk Mhm. kolaborasi sendiri ideal tuh berarti kerja kerja bareng banget dengan, developer ya, dengan Mhm, marketplace agregator itu juga kerjasama nggak sih? Atau ternyata ideal oke. agak niche nih karena fokusnya kan ke fintech, gimana Ya caranya untuk bisa memperluas ya, kolaborasi? In. oke. Jadi Ideal itu menarik juga karena kan kalau kita lihat di, properti itu ada tiga jenis sebenarnya kalau misalnya Mmm. untuk kredit tentang untuk rumah gitu ya, Iya. hunian. Jadi yang pertama tuh primary itu pembelian dari developer, secondary itu pembelian dari perorangan, dan yang ketiga itu take over sebenarnya ketika orang udah punya KPR dan dia mau pindahkan ke bank lain. Nah, yang untuk Oh. ekosistem ini sebenarnya kita bangun untuk addressing yang primary market gitu. Jadi karena kalau di, primary market, jadi ketika kita beli rumah dari developer tuh kita nggak bisa pilih sembarangan bank. Kita harus pilih apa namanya, bank-bank yang sudah bekerja sama sama developer atau project yang sedang kita mau beli tersebut gitu. Oke. Jadi memang ekosistem itu dibutuhkan sekali untuk yang primary market gitu. Mhm. Makanya kenapa Ideal juga walaupun kita sekarang masih soft launch, kita itu udah menggandeng beberapa properti developer ternama di Indonesia, misalnya kayak Oh. Sinar Masland atau kayak Ciputra Group atau Agung Heeh. Sedayu gitu ya. Dan juga so far udah ada 7 bank yang dalam ekosistem kita. Cuman ke depannya pasti kita akan tambah terus ya karena
dengan pertambahan jumlah partner kami itu pasti akan lebih baik juga buat usersnya seperti itu. Win-win solution ya ini ya, karena mereka butuh penambahan channel, bank juga butuh penambahan channel, jadi bukannya mendisrupt tapi men-enhance ya di Iya, seperti ini ya, platform betul. seperti Ideal. Ya, kita believe in collaboration, Mbak Ya. Yeni. Ya. Tahun ini kan sudah dapat funding nih. Tahun 2023 ada rencana apa? Apakah awareness-nya lebih diperluas lagi? Karena kalau kita lihat kegiatan marketingnya nggak terlalu gede-gedean nih, Ideal nih. Ada rencana ke sana nggak sih? Ya, karena di Ideal itu sekarang tadi seperti yang aku udah sebutin, kita itu masih di soft launch gitu. Nah, tahun depan kita baru mau official launch nih, Mbak, gitu. Dan ketika soft launch ini kan kita memang masih hanya di primary sektor gitu ya. Nah, tahun depan itu kita mau menambah lagi produknya jadi ke secondary dan juga take over yang tadi sempat aku bilang gitu. Jadi secondary itu intinya ya semua orang yang mau beli rumah dimanapun gitu kan, sebenarnya selama udah ada dokumen legalitas dari propertinya tuh bisa dibantu untuk apply ke multiple banks yang ada di ekosistemnya Ideal gitu sih. Jadi tahun 2000, sorry, terusin. Oke, jadi kalau untuk take over sendiri ini juga menarik. Kenapa? Karena kan sekarang suku bunga lagi naik ya, Mbak Aini ya. Nah, itu mulai banyak juga dari sekeliling kami pun yang di Ideal tuh yang mulai kayak, ini kok mahal banget ya rate bunganya sekarang gitu. Karena kan kalau kita kalau kita punya KPR tuh biasanya ada yang fix, ada yang floating kan. Nah, ketika udah masuk floating itu kan jadinya suku bunganya gapnya cukup jauh dari yang fix. Nah, ketika itu jadi kayak cicilannya itu jadi meningkat beberapa kali lipat gitu ya, misalnya daripada yang sebelumnya ketika di fix. Nah, dengan makroekonomi seperti sekarang lagi naik interest rate dan segala macam, itu jadi dari take over ini kita bisa bantu untuk switch lagi balik ke fixed rate tapi dengan pindah bank gitu. Dan salah satu challenge-nya itu adalah ngitung-ngitung apakah kira-kira at the end of the day gue savings atau enggak gitu kan. Karena ketika pindah bank memang pindah ke fixed rate, tapi kan sebenarnya ada penalti yang harus dibayar ke bank asal atau di bank tujuan ada fees baru yang akan dikenakan. Nah, di Ideal itu nanti ketika kita launch yang tahun depan benar-benar bisa langsung hitung secara instan di aplikasi kerja, kita udah punya kalkulatornya gitu. Jadi bukan cuma platform tapi kayak ada optionnya juga ya, kayak konsultan juga ya ini ya? Iya, lumayan kayak konsultan juga, cuman ya sebisa mungkin kita biar kadang-kadang kan kalau konsultan yang sekarang ada itu kan kebanyakan lewat WhatsApp gitu kan, atau kayak ke financial planner gitu. Nah itu kan nggak maksudnya pengalamannya nggak digital gitu kan. Nah di Ideal itu kita coba gimana biar bisa bisa di tackle lewat aplikasi atau lewat website, tapi ketika ada pertanyaan tambahan, kita itu memang sudah siapin satu fitur yang disebut Ideal KPR Specialist. Nah, di sana mereka tuh bisa nanya-nanya juga nih ketika udah coba-coba kutak-kutik di app terus masih ada yang bingung gitu ya. Nah, itu at any time bisa langsung hubungin ke official channelnya Ideal dan akan dibantu pastinya gitu. Itu yang bisa dimonetize ya? Tahun 2023 ya? Atau masih free dulu? Sebetulnya enggak, kalau itu free. Oh, wow. Ya, jadi kita buat user tuh semuanya masih free sih. Jadi kita justru untuk monetisasinya lebih ke ekosistem partner kami gitu. Yang penting kan narik menjangkau lebih banyak user dulu ya. Betul. Karena bisa berguna untuk partner juga. Menarik nih, In. Karena kalau kita lihat kan platform seperti fintech yang meng-cater PropTech kayaknya, correct me if I'm wrong, In, belum terlalu banyak ya. Dan Ideal lumayan yang mulai meng-cater ke sana. Mengadres itu, betul. Ya. Kompetisinya memang so far so good atau karena PropTech ini seperti yang tadi Indira bilang, kayaknya sih tidak ada perubahan ya meskipun pandemi dan pandemi sudah melandai, orang tetap butuh tempat tinggal gitu ya, In ya. Iya, jadi, betul. So far so good ya untuk Ideal ke depannya ya? So far so good, dan lebih menariknya lagi kenapa PropTech itu juga belakangan malah kelihatannya pertumbuhannya bagus gitu ya. Karena justru tadinya kan pasti Mbak Yeni sering dengar kalau milenial tuh nggak suka beli aset kan. Nah, jadi lebih sukanya konser ya kan, atau traveling gitu. Nah, cuman dengan adanya pandemi kemarin, kita disuruh ibaratnya tiba-tiba langsung
kita harus di rumah gitu, kerja Iya. di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi kayak akhirnya rethinking priorities dan akhirnya jadi balik lagi, oh iya I need like personal space for myself yang bener-bener aman gitu kan. Jadi makanya kalau dilihat tuh sekarang justru kayak PropTech atau bahkan kalau lihat di sosial media sekarang home decor aja sekarang udah menjamur banget kan. Iya. Dulu-dulu kayaknya nggak gitu. Jadi Heeh. emang justru ini salah satu yang benefit dari kemarin adanya corona ya gitu. Ya, blessing in disguise ya ini ya. Iya, blessing in disguise sebetulnya. Pertanyaan terakhir nih, Indira kan termasuk salah satu perusahaan teknologi ternama di Indonesia ya. Dan sekarang nih investor nih lagi seneng-senengnya nih invest atau melirik mereka yang pernah kerja di perusahaan teknologi ternama yang udah unicorn, yang udah IPO gitu ya, seperti Indira gitu. Apa sih yang Indira bawa dari pengalaman bekerja di perusahaan teknologi besar gitu, akhirnya bisa membangun Ideal tuh ada sense-nya nggak sih? Dan kenapa akhirnya milihnya ke fintech yang ke proptech? Kenapa nggak fintech yang lain gitu? Apakah based on pengalaman zaman dulu atau ngelihat peluangnya masih besar nih? Oke. Nah, kalau itu sebenarnya jadi aku tuh beruntung juga sebelum kemarin sempat di startup, pernah ada pengalaman kayak di beberapa conglomerate di Indo juga, terus juga pernah di capital market juga. Jadi ibaratnya selain startup itu punya lens yang dari non startupnya yang tradisional bisnis gitu. Nah, ketika masuk ke startup itu memang beda banget cara melihatnya sama konvensional bisnis ya. Karena kalau konvensional bisnis itu kan lebih kayak planning harus bener-bener harus ketika mau melakukan sesuatu tuh harus ada plan A, B, C dan segala macam dan bahkan kayak misalnya kita bikin strategi tuh dari tahun lalu udah bikin buat tahun depan gitu ya kan. Nah kalau di startup tuh justru harus agile. Gitu. Kita dulu kayak benar-benar bikin strategi bahkan bisa quarterly gitu dan kadang-kadang tuh strateginya bukan enhancing strategi tapi benar-benar kayak backup plan-nya kayak apa nih kalau strategi yang ini nggak berhasil gitu kan. Jadi in a way kerja di startup tuh sangat challenging ya karena dan nggak mungkin bosen karena setiap hari tuh pasti ada ibaratnya challenge baru yang harus dipecahkan dan problem solving yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi memang dari situ belajar kalau spiritnya itu memang harus ibaratnya fighting spiritnya tuh harus ada terus karena ibaratnya satu harinya itu hampir nggak ada yang sama gitu kan kalau ketika di startup. Even udah yang besar apalagi ketika bangun Ideal nih dari yang nol gitu ibaratnya itu malah kayak punya baby baru gitu ya kayak benar-benar kayak punya anak baru aja sih gitu kalau misalnya pengalaman di Ideal itu dan yang paling aku pelajarin banget sih ketika membuat Ideal itu kita melihat dan itu juga yang di share sama all co-founders di Ideal dan juga our core team gitu ya itu kita tuh ngelihat kita nggak bisa lagi grow at all cost gitu jadi kita harus lihat benar-benar unit economics-nya seperti apa ketika mau launch produk dan ibaratnya ya salah satu mungkin yang bisa dipelajari banget ya karena memang perkembangannya sangat cepat jadi dituntut semuanya serba cepat gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa mungkin nggak dapetin 100% yang betul gitu ya. Tapi gimana caranya kalau misalnya ada 1000 lubang di situ, gimana caranya kita nutup sebanyak-banyaknya biar nggak bocornya banyak lah seperti itu sih. Jadi gimana caranya bisa berpikir dengan cepat, terus problem solving dan juga lebih ke untuk bisa agile sih dan ketika plan A nggak works, kita harus punya plan yang lain yang bisa dikerjakan secara cepat gitu. Iya, makanya menarik. Kenapa gue nanya itu karena beberapa VC bilang mereka yang pernah kerja di startup ini, unicorn ini, decacorn ini biasanya punya mindset yang open-minded dan bisa struggle ketika kondisi sangat-sangat pada saat yang sulit gitu. Dan Indira udah menjawab semua itu ya, jadi nggak heran kalau VC itu lebih suka startup yang dibangun oleh Indira dan co-founder lainnya dan XX startup unicorn lainnya gitu ya ini ya. Karena emang unik banget sih kerja di startup tuh benar-benar membekali kita dengan kayak mindset jadi tahan baru. Banting gitu dan tahan banting. Oke deh Indira, thank you banget ya dan kita tunggu update selanjutnya di tahun 2023 mendatang. Kayaknya banyak banget nih yang akan di-share ke media ya. Sukses terus buat Indira dan kita tunggu lagi update selanjutnya. Thank you Indira. Thank you Mbak Yani. Ya, mari.